Singapura tengah menghadapi tantangan besar dan memenuhi kebutuhan energinya. Sebagai negara kecil dan sumber daya alam terbatas, Singapura juga bergantung dengan pasokan energi negara lain. Kini, dengan pertumbuhan industri yang berbasis teknologi dan pusat data, kebutuhan akan listrik hijau semakin mendesak. Indonesia, dengan potensi energi terbarukan yang melimpah, dianggap sebagai solusi utama. Namun, keputusan tegas dari Presiden Prabowo Subianto menolak ekspor listrik ke Singapura telah menguncang dinamika hubungan kedua negara dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang hanya menjadi pemasok bahan mentah, nikel, batu bara, dan sumber daya alam lainnya diekspor dalam bentuk mentah. Sementara, negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi menikmati keuntungan besar. Kini, era itu mulai berubah. Pemerintah Prabowo memahami bahwa listrik murah mesti dimanfaatkan kepentingan rakyat sendiri, bukan memperkaya negara lain. Keputusan menolak ekspor listrik bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan energi. Indonesia menghadapi banyak tantangan sektor ketenaga listrikan di berbagai daerah terpencil. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik 24 jam penuh, bahkan di kota-kota besar sekalipun. Ketidakstabilan pasokan listrik masih menjadi permasalahan serius. Dalam situasi seperti ini, pemerintah melihat peluang besar demi membangun industri dalam negeri. Dengan pasokan listrik stabil dan murah, Indonesia dapat menarik investasi besar, sektor manufaktur, kendaraan listrik, hingga pusat data. Singapura panik. Negara kebergantungannya pasokan energi yang stabil untuk merebut posisinya juga pusat bisnis dan teknologi di Asia Tenggara. Lobi-lobi diplomatik pun mulai berjalan dengan berbagai tekanan dari pemerintah Singapura dan investor asing yang mengincar proyek listrik ini. Ada kemungkinan media internasional mencoba membangun narasi negatif, menuding Indonesia negara yang tidak mendukung kerjasama energi global, atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Namun, Prabowo tidak terpengaruh tekanan tersebut. Indonesia bukan lagi bangsa yang ditekan begitu saja. Sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang hanya bergantung ekspor bahan mentah atau selalu tertinggal dalam perkembangan industri global. Indonesia mengalami hal serupa dengan nikel, di mana hasil tambang mentah diekspor ke luar negeri untuk kemudian diolah menjadi baterai bernilai tinggi. Kini, pemerintah tidak ingin kesalahan yang sama terulang dalam sektor energi hijau. Dengan mempertahankan listrik murah di dalam negeri, Indonesia memiliki kesempatan besar menarik investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi berbasis listrik. Dampak ekonomi jika listrik hijau digunakan menopang industri kendaraan listrik, misalnya Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri yang sedang berkembang pesat. Selain itu, keputusan ini menjawab bagi investor bahwa Indonesia serius di alam membangun kemandirian energi. Jika dulu, investor memilih Singapura sebagai pusat teknologi karena infrastrukturnya yang lebih stabil. Kini, saatnya Indonesia menawarkan alternatif yang lebih menarik dengan listrik yang murah dan stabil. Menolak ekspor listrik hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya memastikan bahwa energi yang ada benar-benar dimanfaatkan kepentingan nasional. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur energi hijau, dan memastikan bahwa listrik murah tersedia bagi industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan yang menghilirisasi energi hijau harus segera diterapkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok energi mentah, tetapi juga produsen kronologi energi terbarukan. Dengan langkah ini, Indonesia bukannya menjaga kedaulatan energinya, tetapi menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Pada akhirnya, Indonesia ingin menentukan masa depannya diri. Keputusan Prabowo, langkah penting dengan membangun kemandirian energi dan ekonomi Indonesia. Kini, saatnya Indonesia
benar-benar menjadi negara berdaulat dengan tidak lagi bergantung kepentingan asing. Selain itu, keputusan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia mengembangkan teknologi energi hijau sendiri. Jika pemerintah dan sektor swasta bersinergi dan investasi dan riset energi terbarukan, Indonesia akan dengan pusat inovasi di bidang energi. Dengan demikian, negara ini tidak hanya sekedar mengonsumsi energi hijau, tetapi juga mampu mengekspor teknologi dan keahliannya ke pasar global. Namun, kebijakan yang konsisten dan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Pemerintah harus memberikan insentif bagi industri energi hijau, memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan teknologi lokal, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ekspor listrik dilakukan secara merata. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengubah kekayaan alamnya menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Keputusan menolak ekspor listrik ke Singapura bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi. Dengan fokus pada pemanfaatkannya energi hijau untuk kepentingan nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin di sektor energi terbarukan. Jika langkah ini dijalankan dengan komitmen yang kuat, maka masa depan ekonomi Indonesia akan semakin cerah dan tidak lagi bergantung pada pihak asing. Selain itu, di sisi lain, kebijakan juga dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi hijau di dalam negeri. Jika selama ini investasi di sektor energi terbarukan berjalan lambat, ketergantungan ekspor sumber daya, maka kini pemerintah dan pelaku industri memiliki alasan kuat untuk mempercepat proyek listrik berbasis tenaga surya, angin, dan hidro. Dengan pengelolaan yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi permain utama dalam industri energi berbasis di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membuka peluang bagi kerjasama energi yang lebih strategis dengan negara lain. Jika Singapura tidak bisa lagi mengandalkan pasokan listrik dari Indonesia yang akan mencari alternatif di negara lain atau bahkan menawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.